Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi dari Razakar. Dan ini adalah episode terakhir untuk series Pilpres 2024. Jujur bukan karena saya tidak ingin membahas mengenai Pilpres 2024 ini lagi, tapi lebih ke karena kondisinya. Selain mendatangkan view, ternyata opini-opini di video di Razakar ini mengenai Pilpres 2024 itu juga mendatangkan buzzer. Dan sekarang sudah sampai di tahap cukup mengganggu teman-teman, karena dia nge-DM, levelnya udah bukan di komen aja, enggak di komen, malah dia di DM ke akun personal, lalu bahkan ada yang sampai ke nomor pribadi melalui WA. Dan saya tidak mau menyebutkan ini buzzer dari kubu mana. Intinya itu benar-benar merubah opini saya bahwa saya jelas tidak akan memilih si kubu yang buzzernya ini mengganggu saya. Itu aja. Jadi di video terakhir untuk series Pilpres 2024 ini, saya ingin membahas mengenai elektabilitas. Jadi apa itu sebenarnya teman-teman elektabilitas? Secara definisi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, elektabilitas itu berarti keterpilihan. Atau secara definisi itu kemampuan, kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Jadi bisa dibilang dalam bahasa sederhananya, ini mirip dengan popularitas. Jadi memang elektabilitas itu lebih kayak popularitas tapi untuk survei-survei kepala daerah ataupun kepala negara seperti ini. Nah, elektabilitas ini dapat dari mana? Lembaga-lembaga survei itu telah melakukan beberapa metode untuk mengambil keputusan atau hasil survei mereka, dan biasanya dilakukan ini sebulan sekali ya teman-teman. Jadi si elektabilitas ini itu menggunakan random sampling biasanya. Random sampling itu apa? Random sampling itu artinya kita menyebarkan survei ke orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan profil yang berbeda, tingkat pendapatan yang berbeda, geografi yang berbeda, kelamin berbeda, dan lain-lain. Intinya multifaktor, banyak sekali faktor, dan diusahakan itu disebar ke semua lapisan masyarakat. Nah setelah itu data dikumpulkan benar secara random, maksudnya tanpa si lembaga survei tahu bahwa si A atau si B, si individu-individu ini jelas simpatisan untuk nomor berapa gitu. Nah akhirnya dari sana dikumpulkan data dan ditarik kesimpulan. Bagaimana cara mengumpulkan datanya? Biasanya kita menggunakan probability sampling. Probability sampling ini ada yang disebut dengan margin of error-nya atau reliability level-nya. Nah, ini biasanya ada beberapa tingkatan kalau di statistika. Karena kebetulan kan kalau teman-teman yang udah ngerjain skripsi atau tesis atau disertasi yang kuantitatif, pasti teman-teman nggak asing lagi nih dengan rumus ini atau penarikan kesimpulan ini. Nah, jadi memang uji hipotesis itu nanti akan ada margin of error, itu tingkatannya ada 1%, ada 2%, dan biasanya sampai 5% lah margin of errornya, atau bahasa statistik itu deviasinya bisa 5%. Nah dari beberapa hasil survei ini bisa kita lihat ada macam-macam, ada perilisan paslon 1, 2, 3, angkanya macam-macam. Tapi di sini yang agak menjadi menarik itu adalah di angka tidak tahu, jawaban tidak tahu atau tidak mau jawab. Karena ini berarti kan masih ada swing voter atau undecided voter. Nah, angka ini yang akhirnya akan menjadi target utama dari ajang debat capres dan cawapres. Berarti kan sisanya udah menentukan jawaban nih. Yang menjawab paslon 1, 2, 3. Tapi yang undecided atau swing voter itu yang akan terpengaruh oleh seiring berjalannya waktu. Inilah yang akhirnya diperebutkan oleh masing-masing paslon agar si undecided atau swing voter ini masuk ke mereka. Kayak gitu teman-teman. Nah ini beda, margin of error sama undecided ini beda. Jadi maksudnya seperti apa? Contoh, katakanlah di beberapa survei 1, 2, 3 itu sekitar 20, 40, 20 komposisinya ya. Dan undecided itu sekitar 20%. Artinya apa? Artinya bisa jadi nanti pada hasil pemilunya itu ada error 5%. Misalnya katakanlah ternyata 1 menjadi 25%, 2 menjadi 35%, 3 tetap menjadi 20% gitu.
bisa 5% perubahan dari masing-masing. Lalu si 20% ini itu apa? Itu yang akan nantinya menjadi swing voter. Apakah dia akan memilih salah satu paslon dari 1, 2, 3 atau mungkin aja golput. Jadi biasanya angka undecided atau swing voter ini itu adalah angka orang-orang yang akhirnya peduli dengan debat ataupun isu-isu yang sedang disebar istilahnya melalui sosial media. Dan nantinya ini juga ada kemungkinan angka yang menjadi angka tingkatan golput gitu. Nah menurut saya sih harusnya teman-teman ya jangan golput lah, kalau bisa jangan golput. Jadi pakailah hak suara Anda karena kita kan pakai ini 5 tahun sekali ya. Jadi berharga lah, suara setiap individu itu berharga. Dan ini sebenarnya adalah sebuah metode survei atau metode statistika yang sudah benar teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang dari kemarin masih kayak meragukan kenapa hasilnya beda-beda, lalu kenapa yang di survei A si pasangan yang satu bisa unggul, di survei B pasangan 2 lebih unggul gitu. Itu karena memang tadi satu dengan metode random sampling tanpa mengetahui latar belakangnya, bukan latar belakangnya tanpa diketahui, lebih ke dia simpatisan nomor berapa kita nggak tahu, tapi kita tahu latar belakangnya. Lalu yang kedua, dari random sampling itu didistribusikan, artinya dihitung bahwa oh ya ini sekian gitu, simple, kayak kita ngitung quick count aja. Cuman ini dengan probability random sampling tadi. Jadi memang kalau kita bilang oh kenapa ini selalu nggak segala macam dibayar dan segala macam, mungkin saja, tapi setahu saya ya kalau lembaga survei itu biasanya independen dan tadi cara menyebarkannya itu juga di area atau latar belakangnya sesuai dengan kriteria yang mereka sudah susun gitu teman-teman. Jadi hasilnya beda mungkin banget karena tadi ada margin of error 5%. Yang artinya pasti berubah 5% tadi. Belum lagi yang ada undecided voter atau swing voter ini. Mungkin gitu aja teman-teman pembahasan mengenai elektabilitas. Jadi biar teman-teman nih nggak suzon lah gitu bahwa kenapa lembaga survei A, kenapa lembaga survei B dan lain-lain. Sekali lagi ini survei. Nanti hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Karena survei itu kan berarti mengumpulkan data menjadi sebuah informasi yang artinya ini masih sifatnya prediksi atau masih sifatnya forecasting, perkiraan. Ya gitu teman-teman. Jadi terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channelnya dan share sebanyak mungkin orang. Sekali lagi, ini adalah video terakhir untuk series Pilpres 2024. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Pamit, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.